Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan membahas saham yang menurut saya cukup menarik dan halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dulu channelnya karena subscribe itu gratis. Di channel ini saya akan memberikan video-video analisa saham yang mungkin bisa bermanfaat dan menjadi referensi kalian untuk membeli saham. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, saya melakukan analisa ini di saat hari market sedang tutup, di hari libur, weekend. Posisi IHSG terakhir kali di 6.849. Dalam satu hari perdagangan terakhir naik 0,04% ya. Setelah turun cukup dalam 5 hari terakhir, turun 1,63%. Jadi IHSG ini udah turun cukup banyak kawan-kawan. Nah, saya di sini akan menganalisa saham yang menurut saya cukup spekulatif, tapi juga ya mungkin bisa dipegang untuk jangka panjang dan memiliki peluang untuk masuk karena harganya lagi jatuh gitu. Nah, saham yang saya maksud adalah BRPT Barito Pacific Tbk. Nah, kita lihat di sini dalam satu per hari terakhir perdagangan kemarin sudah turun 1,45%. Satu minggu terakhir sudah turun 12%, dalam satu bulan terakhir turun 29%, 3 bulan terakhir naik 32% ya. Nah, secara year to date saham BRPT sudah naik 33%, 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, dan 5 tahun terakhir. Oke. Nah, ini grafik harga saham BRPT selama 5 tahun terakhir. Kita bisa lihat di sini harganya naik turun ya kawan-kawan, dan ini sedang di posisi turun ini. Nah, kita baca dulu. Kita lihat di sini order booknya dari Stockbit. Order belinya cukup besar, 216.714 lot yang mengantri beli dan 51.714 yang jual. Kita bisa lihat di sini dulu profilnya. PT Barito Pacific Tbk adalah perusahaan energi terintegrasi yang berbasis di Indonesia dengan berbagai aset di sektor energi dan industri. Melalui Star Energy, Barito Pacific mengoperasikan perusahaan panas bumi terbesar di Indonesia yang juga merupakan perusahaan panas bumi terbesar ketiga di dunia. Nah, jadi BRPT ini mengoperasikan perusahaan energi panas bumi Star Energy yang diklaim oleh BRPT merupakan perusahaan panas bumi terbesar di Indonesia dan perusahaan panas bumi terbesar ketiga di dunia. Jadi bisnis utama dari BRPT melalui Star Energy. Star Energy mengoperasikan bisnis energi panas bumi untuk menyuplai listrik. Nah, bekerja sama dengan Indonesia Power, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PLN, Barito Pacific tengah mengembangkan proyek Jawa 9 dan 10, yaitu pembangkit listrik tenaga uap dengan teknologi ultra superkritikal berkapasitas 2 kali 1000 MW yang akan dipasang dengan teknologi pengurangan emisi yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi BRPT ini menawarkan masa depan kawan-kawan. Nah, kalau kalian yang udah ngikutin BRPT ya pasti udah tahu lah baru-baru ini mereka meng-IPO-kan brand Barito Renewables Energy dan sahamnya terbang naik 300% sejak IPO. Nah, dan si pengendali merupakan sudah sangat terkenal di Bursa Efek Indonesia, yakni Pak Prajogo Pangestu. Terkenal dalam mensukseskan perusahaannya dan saham perusahaan tersebut. Nah, pembangkit listrik ini akan membantu Indonesia memodernisasi kemampuan pembangkit listrik yang sudah lama sekaligus mengurangi biaya dan menurunkan konsumsi bahan bakar hingga 20% per kWh. Sehingga mengurangi emisi karbon secara pro rata. Barito Pacific juga merupakan pemegang saham pengendali dan mengonsolidasikan PT Chandra Astri Petrochemical Tbk atau TPIA kode sahamnya yang merupakan salah satunya perusahaan petrokimia terintegrasi dan terbesar di Indonesia. Jadi BRPT ini sebetulnya induk dari TPIA, PT Chandra Astri Petrochemical, satu lagi brand
dan cuan mungkin ya ada. Nah, jadi kalau kalian kenal Pak Prajogo Pangestu ini, dia ada punya 4 perusahaan besar yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek. Yang pertama BRPT sebagai induk dari segalanya, karena ini duluan yang dimulai dibangun kawan-kawan. Kemudian ada Tepia. Tepia ini dia, Tepia. PT apa? Chandra Petrochemical tadi kan, Astri Petrochemical. Nah, ini Tepia, ini juga punya Pak Prajogo Pangestu, anaknya si BRPT tadi. Nah, ada juga brand. Nah, ini yang paling sedang hits karena baru IPO sudah naik 300%. Nah, kalian bisa lihat di sini. Baru berapa bulan IPO udah naik 313% ya kan. Gila nggak tuh? Belum ada berapa bulan, baru berapa hari. Brand ini. Saya juga sempat beli sahamnya dan saya udah take profit di 235% kawan-kawan. Jadi saya udah nggak mengikuti lagi brand, tapi saya masih melihat peluang di brand juga. Nah, selanjutnya ada cuan. Nah, cuan ini sahamnya Pak Prajogo Pangestu juga. Jadi kalau kalian mau pelajari BRPT, kalian harus tahu Pak Prajogo Pangestu dan harus tahu saham-saham perusahaan yang dimiliki Pak Prajogo Pangestu. Oke. Oke, kita kembali ke BRPT. Nah, BRPT ini kan harga sahamnya lagi turun, ya kan? Nah, sementara order beli dan order jualnya lebih banyak orang yang mau beli, artinya masih banyak peminat dari saham-saham Pak Prajogo Pangestu, terutama BRPT sebagai induk dari segalanya tadi. Nah, saya pikir ya wajar saja siapa yang nggak mau untung sekian-sekian persen, sekian puluh sama ratus persen dalam waktu cepat gitu kan. Wajar laku dan wajar reputasi Pak Prajogo di bursa bagus gitu. Nah, ini nama-nama anak perusahaan dari BRPT. Ada, kalian bisa lihat di sini, Marigold Resources yang berlokasi di Singapura, PT Geria Idola, PT Tunggal Agantis Indawood Industri, PT Binajaya Roda Karya, PT Rimba Ekuator Permai, Pontianak, PT Barito Investama Prima, PT Barito Wahana Lestari, Barito Wana Binar Indonesia, Royal Indo Mandiri, Wiradaya Lintas Sekuritas. Nah, jadi kalau kalian berjalan-jalan di seluruh keliling Indonesia ini, kalau kalian pernah lihat PT-PT ini, ya ini anaknya BRPT, perusahaan BRPT. PT Barito Mitra Investama, Barito Renewables Energy. Nah, ini brand ya, ini brand. Nah, ada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Nah, jadi cuan nggak masuk dalam kepemilikan saham BRPT, dia mungkin terpisah sendiri entitasnya ya. Nah, jadi berarti BRPT membawahi Tepia, Chandra Asri Petrochemical tadi dan brand. Oke. Nah, siapa pengendali dari saham BRPT ini? Pak Prajogo Pangestu itu sendiri, yang ngebangun perusahaan itu sendiri. Dia menguasai 71,18%. Nah, kalau misalnya ada perusahaan yang mendirikan, yang mengendalikan perusahaan itu, memegang saham perusahaan tersebut di atas 50%, itu pasti dapat apresiasi yang sangat bagus dari market, kawan-kawan. Kenapa? Karena secara logika investor akan menilai, ya si pemilik perusahaan aja memang betul percaya dan menjaga saham perusahaannya. Buktinya dia yang memiliki dan mengendalikan paling banyak. Logikanya, nggak mungkin dijatuhkannya kinerja perusahaannya sendiri tersebut. Kalau jatuh kan dia juga yang rugi karena dia yang pegang saham paling banyak. Logikanya gitu kawan-kawan. Jadi pasti market apresiasi sama saham BRPT ini. Kalaupun dia turun, pasti turunnya temporary. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Jadi masalah GCG-nya dulu, good corporate governance-nya dulu, tata kelolanya dulu. Membuat seorang lain percaya atau enggak, membuat seorang yakin atau enggak, gitu. Nah, jadi saya gak heran dan gak terlalu mencengangkan juga bagi saya kalau saham BRPT ini suatu saat tumbuh 30% dalam 3 bulan, tumbuh 50% dalam sekian bulan, cuman ya karena memang kalau dia jatuh, tata kelolanya menyelamatkan dia. Tata kelolanya menyelamatkan dia sendiri. Jadi di sini masyarakat pegang 28%. Publik, oke. Saham treasury 0, masyarakat warkat 0,61. Nah, direksi dan komisarisnya juga pegang ini saham perusahaannya. Nah,
BRPT ini sudah IPO di bursa sejak tahun 93, jadi bukan perusahaan baru lagi ya. Dia sudah lama dan pasti juga sudah merasakan segala jenis krisis. Jadi dia 98 rasain lah pasti kan, karena dia listing date-nya 93. 98 krisis dia rasain, 2008 sama 2020. Jadi dia melewati 3 krisis sekaligus. Nah, sini Presiden Komisarisnya langsung Pak Prajogo Pangestu itu sendiri dan Presiden Direkturnya adalah Agus Salim Pangestu. Agus Salim Pangestu ini adalah anak dari Pak Prajogo Pangestu itu sendiri. Dia di publik atau masyarakat akan menilai, nggak mungkin dia mencelakakan saham perusahaannya sendiri. Gitu secara logika awalnya. Oke, secara kita lihat di sini dari jejaknya di 1 tahun terakhir ini. Nah, dia sideways sejak November sampai Agustus. Oke. Jadi kalau orang yang beli dari BRPT di November sampai Agustus 2023 antara jarak ini pasti dia dapat di rentan harga mungkin buatlah 800-an. Nah, kalau dia jual di sini mungkin di pertengahan September dia mungkin sudah dapat keuntungan sekitar 70 atau 60% karena ini di 1450-an. Oke. Tapi untuk jangka panjang gimana? Mari kita cek lagi. Secara right issue mereka udah right issue tahun 2018. Reverse split belum pernah, stock split sudah 2 kali, 2017 dan 2019, 1:2, 1:5. Artinya harga sahamnya saat ini udah 1:7. Kalau harga sahamnya saat ini 1.000, maka kalau 1:7 harga sahamnya aslinya sebelum di stock split mungkin hari ini udah 7.000-an. Nah, kalau 7.000-an berarti udah jauh kali dari apanya ya, udah untung besar kali lah pokoknya yang megang sahamnya. Nah, jadi kalau dalam riwayat pembagian dividen mungkin mereka lemah karena membagikan dividennya tidak terlalu rutin dan juga kecil. Nah, tapi kenapa bisa banyak kali yang menikmati atau mengingini saham BRPT ini? Karena capital gain-nya. Semua fokus sama capital gain-nya kawan-kawan. Jadi kalau capital gain-nya yang difokuskan oleh investor, maka cara membeli yang paling cocok adalah beli ketika dia jatuh. Ketika jatuh ini misalnya, ketika jatuh di sini, di sini, di sini, di sini. Kalau kalian kumpuli di harga jatuh ini, mungkin kalian sudah dapat untung yang besar hari ini. Nah, jadi kesimpulan awalnya investor yang membeli saham BRPT, logika awalnya adalah mau untung dari capital gain, bukan dari dividen. Karena dari dividen mereka tidak memiliki riwayat yang bagus. Oke, kita lihat secara ketahanan keuangannya, finansial. Nah, kita lihat laba ruginya, kita hitung dari kita mundur 6 tahun sejak 2017. Nah, bisa kalian lihat di sini total pendapatan dari BRPT ini ada beberapa tahun yang turun dan kembali pulih lagi. 2017 33 triliun, 2018 44 triliun, 2019 33 triliun, di 2020 turun karena Covid ya, 32 triliun, kemudian pulih kembali di 2021 dan mencetak rekor tertingginya di 2022 dengan pendapatan 46 triliun. Laba bersihnya kita lihat di sini. Tapi lucunya di sini pendapatan tertinggi 2022 46 triliun. Tapi laba bersihnya 502 miliar cuman. Jadi laba bersihnya justru yang paling tinggi di 2021 4,2 triliun. Kalau kita mundur 10 tahun ke belakang pun itu laba terbersih BRPT sepanjang sejarahnya 4,2 triliun di tahun 2021. Oke. Nah, mereka jatuh di 2022, labanya 502 miliar. Kita lihat secara kuartal apakah laba 2023 ini akan melampaui laba 2022. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kuartal 1 2023, laba BRPT adalah 826 miliar. Kuartal 2-nya 399 miliar. Kalau kita tambahkan ini, mungkin tambahkan aja langsung ya. 826 miliar ditambah 399 miliar. Dapatlah 1,2 triliun.
Berarti kalau kita kalikan 2, nah mungkin laba BRPT tidak akan jauh dari 2,5 atau 2,4 triliun. Kira-kira kasarnya seperti itu kawan-kawan. Karena kita menambahkan jumlah laba di kuartal 1 dan kuartal 2, dua kuartal kita anggap kuartal 3 dan kuartal 4, dua kuartal kedepannya akan sama. Jadi pasti laba dari tahun 2022 akan terlampaui. Kenapa? Karena kuartal 1 aja udah 825 miliar kan. Laba tahun 2022 kan 502 miliar. Jadi otomatis mereka akan menunjukkan gejala pulih. Tapi saya kira belum akan mampu melampaui laba tahun 2021 4,2 triliun. Tapi saya tidak tahu juga karena belum keluar laporan keuangannya. Bisa aja tiba-tiba laba kuartal 3 2 triliun atau kuartal 4 3 triliun, kita kan nggak tahu. Nah, tapi yang pasti mereka akan melampaui laba tahun sebelumnya ini 502 miliar yang akan menunjukkan respon positif terhadap investor karena ada proses pemulihan dan kenaikan keuntungan. Nah, secara balance sheet. Nah, kalau kalian baca bukunya Benjamin Graham, The Interpretation of Financial Statement, dia mengatakan kalau jumlah aset lancar dikurang liabilitas lancar, liabilitas jangka pendek artinya, dan masih memiliki hasil positif, itu artinya ketahanan perusahaan keuangan bagus. Oke, karena itu terhitung jadi aset lancar bersih. Aset lancar bersih dibagikan jumlah saham beredar, maka akan didapatkan harga saham lancar bersih. Oke, kita tengok berapa rasio dia kembali ke harga aslinya. Kalau di bawah 10 kali artinya itu masih terbilang sangat layak untuk dibeli kawan-kawan. Oke. Kita lihat di sini kas BRP. Kita lihat ini dulu kawan-kawan, aset lancarnya. Jadi aset lancarnya sejak 2017 sampai 2022 terus meningkat. Dari 20 triliun, 29, 25, 28, 50, 44. Ada beberapa mengalami penurunan, kenaikan, tetapi secara jangka panjang saya kira rata-ratanya meningkat. Nah, kita langsung aja ke yang kuartal, biar yang terbaru kita dapat. Oke. Nah, kuartal 2 2023 kita lihat di sini kas mereka 16,3 triliun. Tulis 16,3 tambah. Nah, deposito berjangka ini harus kalian hitung kawan-kawan dari segi aset lancar kalau kita mau menilai aset lancar bersihnya. Kenapa? Karena deposito berjangka ini bisa dicairkan dalam waktu kurang lebih hanya setahun aja. Jangka pendek ini biasanya. Maka dia masuk ke aset lancar. 2,2 triliun. Tambah lagi. Piutang usaha jelas kita tambahkan. Karena ini bisa dikonversikan menjadi kas dalam waktu setahun. 4,3 triliun. Oke. Kita tambahkan lagi piutang lain-lain. Ini juga bisa dikonversikan dalam waktu kurang dari setahun. 1,1 triliun. Oke. Persediaan 4,9 triliun. Piutang sewa, orders. Nah, jadi persediaan ini karena BRPT ini sistemnya energi panas bumi, jadi mungkin persediaan ini adalah energi itu sendiri yang akan dijual. Jadi harus kita tambahkan kawan-kawan. 4,9 triliun. Sebetulnya itu udah hitung 5 triliun ya, tapi kita konservatif aja nilainya. Nah, 28,8 triliun. Oke, kita lihat sekarang liabilitas jangka pendeknya. Liabilitas jangka pendeknya adalah 8,1 triliun. 28,8 triliun dikurang berapa tadi? 8,1. 28,8 triliun dikurang 8,1 triliun. Dapatlah kita 20,7 triliun. Dapatlah kita 20,7 triliun sebagai aset lancar bersih. Kemudian kita lihat berapa jumlah saham beredar dari BRPT. Nah, lihat di sini. Ini kita pakai metode menghitung dan mencari keuntungan dari Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett.
yang ditulis di buku The Interpretation of Financial Statement. Nah, kita lihat di sini jumlah saham beredarnya adalah 93,75 miliar. Kita buat aja 94 miliar ya. Biar lebih konservatif kita. Berarti 20,7 triliun, ini nolnya saya hilangkan. Kita bagi dengan 94 miliar. Oke. Maka dapatlah 220. Jadi harga saham yang sangat lancar dan bersih dari BRPT ini adalah 220. 220, kita lihat harga sahamnya hari ini berapa? 1020. Maka kita kalikan 4,8, 4,7. 1034, kita anggap harga sahamnya rata-rata di 1020. Oke, harga saham BRPT hari ini di 1020. Jadi harga saham lancar bersih dari BRPT itu 220. Jadi dia 4,7 kali dari harga wajarnya. Nah, harga sahamnya hari ini. Jadi kalian akan balik modal dalam 4,7 kali dari segi harga saham lancar bersihnya. Oke. Kalau di bawah 10 kali itu berarti masih layak dibeli dan murah. Oke kawan-kawan, itu saja analisa saya untuk saham BRPT ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe selalu channel ini dan berikan komentar kalian mengenai analisanya. Nah, untuk beli atau tidaknya saya tidak mau rekom, tapi itu sebagai analisa saja. Oke. Semoga bermanfaat. Thank you.